Asal ada pemilihan ketua, dia ada situ. Untuk apa? Ingin jadi ketua. Orang suka jadi ketua. Kenapa? Dengan ketua dia boleh mengumpulkan uang. Dengan ketua itu dia boleh mengumpulkan harta. Dengan jabatan ketua itu dia boleh mengendalikan manusia, menghimpun manusia, pengaruh dan mendapat puji-pujian. Padahal apabila kita dipuji dan kita suka dengan pujian itu, pertanda ada penyakit pada diri kita. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anis satiri wal hijab wa zahara fi kulli shay'in li dhawil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Wahhab, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hakim bil adli wal thawab, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ab. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil hisab. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang jauh maupun yang dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsalisah wa salasun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-33 ini dari al-hikam al-'ata'iyyah telah berkata al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, al-haqqu laysa bimahjubin anka wa innamal mahjub anta 'anil nazari ilayhi idh law hajabahu shay'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana li judihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahir wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-haq yaitu Allah
tiada terhijab oleh sesuatu apapun. Sebab tiada mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, manusialah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Berarti sesuatu itu dapat menutup Allah. Dan andai kata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah dapat terkurung. Dan sesuatu yang dapat mengurung itu dapat menguasai yang dikurung. Padahal Allah yang berkuasa atas semua makhluk. Inilah hadirin sekalian, terjemahan dari hikmah yang ke-33 ini. Yastahilu fi haqqihi ta'ala al-hijab, fala syai'a yahjubu li'annahu akbaru kulli syai'in wa azharu kulli syai'in. Jadi yastahil fi haqqihi ta'ala al-hijab, mustahil atau tidak masuk akal, tidak diterima akal pada hak Allah Ta'ala itu, maka tidak ada sesuatu yang boleh mendinding Allah. Mustahil. Allah tidak akan dapat didinding. Mustahil bagi Allah terdinding akan sesuatu sehingga dia tidak dapat dilihat dengan mata hati kita, hadirin sekalian. Kenapa Allah tidak dapat didinding atau ditutupi akan sesuatu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala paling besar dari sesuatu dan paling nampak dari sesuatu. Itulah arti li'annahu akbar min kulli syai'in wa azhar min kulli syai'in. Itu Allah yang maha besar, siwallah asghar, dan selain Allah itu adalah kecil. Bolehkah yang kecil itu melindungi yang maha besar? Jawabannya mustahil. Tidak akan mungkin yang kecil dapat melindungi yang besar. Allah, li'annahu akbar kulli syai'in wa azhar kulli syai'in. Karena Allah yang paling besar, yang maha besar dan maha nampak. Dan tidak mungkin selain Allah yang kecil-kecil itu melindungi yang maha besar itu. Wa idza lam tarah wa huwa akbar wa azhar min kulli syai'in fa syai'un fika yahjubu an musyahadatihi. Apabila mata hati engkau tidak dapat melihat Allah, padahal Allah itu paling besar sesuatu dan paling nampak. Itulah Allah. Apabila mata hati kita tidak boleh melihat Allah, maka ada sesuatu pada diri engkau, fasyai'un fika yahjub. Ada sesuatu pada diri engkau mendidik engkau daripada musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti masalahnya itu ada pada kita. Masalahnya ada pada kita. Apa sebabnya Allah, atau apa sebabnya kita tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sebabnya kita tidak dapat ingat kepada Allah? Padahal terkadang kita di hadapan Ka'bah yang begitu besar. Ka'bah itu besar, ada di hadapan kita, tapi kita tidak dapat ingat Allah. Kalau kita berada di pasar atau di pajak, kita lupa Allah, mungkin karena suasana pasar itu dengan hiruk pikuknya, lupa Allah karena suasana pasar atau pajak itu. Tetapi ketika kita sholat, kita tidak ingat Allah. Kita berzikir, tidak ingat Allah. Kita baca Quran, tidak ingat Allah. Di hadapan kita Al-Quran, kita berzikir, bahkan dalam sholat kita tidak ingat Allah. Bahkan dalam sholat kita disuruh melafazkan Allahu Akbar. Kalau di Islam ini
Ketika imam katakan Allah, lafazkan Allahu Akbar, Bilal pun menyahut Allahu Akbar. Jadi kita senantiasa mendengar lafaz Allahu Akbar yang artinya Allah itu maha besar. Apa tujuannya? Untuk kita ingat bahwa yang maha besar itu Allah, yang kita takut itu adalah Allah. Itulah tujuannya. Apabila kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha besar, sangat jelas dan sangat nampak, tapi kita tidak dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirin sekalian, sesungguhnya ada penyakit dalam diri kita ini. Yang wajib kita hilangkan. Kalau kita tidak dapat menyaksikan Allah dalam salat, kita tidak ingat Allah, ketika berzikir tidak ingat Allah, ketika baca Quran tidak ingat Allah, fasyai'un fika yahjubu, ada sesuatu yang mendinding dirimu sehingga engkau tidak dapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit itu wajiblah kita hilangkan. Apa penyakit sehingga kita tidak dapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin sekalian, jawabannya disebutkan dalam hikmah yang ke-34. Kata al-Imam, ukhruj min awsafi bashariyati an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyati litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarkan dari sifat-sifat kemanusiaanmu, kata beliau, yang buruk, yang rendah, yaitu semua sifat yang menyalahi kehambaanmu, supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekat padanya. Wa min hadratihi qariban. Jadi hadirin sekalian, yang menyebabkan kita tidak dapat musyahadah kepada Allah itu adalah karena sifat-sifat basyariyah namanya. Ya. Namanya sifat-sifat basyariyah, itu sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan kehambaan kita. Hadirin dan hadirat sekalian, khalli qalbak an sifatil madhmumah al-bahimiyah was-sabu'iyah wasyaitaniyah war-rabbaniyah wa halliha bi sifatil ubudiyah yukshaf lakal hijab alladhi fik fatarallaha akbar wa azhar min kulli syai'. Jadi khalli qalbak, bersihkan hati engkau dari sifat-sifat tercela yang ada pada diri engkau, yang ada pada diri kita, baik sifat kebinatangan. Nah, ini dia. Al-bahimiyah itu artinya kebinatangan, sifat kebinatangan. Was-sabu'iyah, kebuasan. Was-syaitaniyah, sifat syaitan. War-rabbaniyah, sifat ketuhanan. Wahalliha, dan perhiasilah diri engkau bisifatil ubudiyah, dengan sifat-sifat kehambaan. Niscaya dibukakan dinding yang ada pada engkau hingga engkau boleh melihat Allah. Allah maha besar dan Allah maha nampak. Khalli wa halli wa tajalli, dan itu. Jadi suluk itu sebenarnya takhalli. Takhalli itu dia mengeluarkan sifat-sifat tercela. Ketika sifat-sifat tercela itu yang wajib kita binasakan sudah keluar, kita nak tahallikan dia. Tahalli itu masukkan, ini masukkan sifat-sifat terpuji. Bila keluar sifat tercela, masuk sifat terpuji, lahirlah tajalli, nampaklah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian,
pada hikmah yang sebelumnya ada kita sebutkan hikmah yang ke-31, 32, bahwa lebih utama lagi kita itu menghilangkan keaiban diri kita. Itu lebih utama kita membinasakan penyakit-penyakit hati kita daripada beramal untuk dihormati orang, beramal untuk mencari keramat. Ada amalan-amalannya. Kalau tuan-tuan menemukan amalan, bila diamalkan keramat tuan-tuan, wajib bilang. Heran wah, agama dia paling goma dia kalau tengok dia hilang goma dia. Beramal supaya orang datang. Bukan itu yang patut kita amalkan, suatu amalan yang mana penyakit batin itu boleh keluar dari dalam diri kita. Itulah yang paling utama. Bukan amalan untuk menuntut keramat. Jadi hadirin dan hadir sekalian, jadi kita ini dilahirkan ke dunia ini disertai dengan 4 sifat. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan 4 sifat. Yang pertama al-bahimiyah, kebinatangan. Yang kedua as-sabu'iyah, kepuasan. Yang ketiga as-syaitaniyah, sifat syaitan. Dan yang keempat adalah ar-rabbaniyah, sifat ketuhanan. Ada pada diri kita itu. Jadi kebinatangan, ya, sifat kebinatangan itu selalu ingin meluluskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itulah bahimiyah. Itulah hadirin sekalian, training atau rawatan hati di rumah suluk itu pada makom-makom tertentu itu untuk membuang sifat bahimiyah supaya dia keluar dari diri kita, dan wajib itu. Jadi selalu ingin meluluskan syahwat perut dan kemaluan. Itu bahimiyah namanya. Yang menjadi prioritasnya adalah makan dan kawin. Orang yang ingin makan mesti perlu duit. Orang yang ingin kawin tentu perlu berhias, dan berhias itu perlu duit juga. Semuanya perlu duit. Maka hadirin dan hadirat sekalian, kita ini dituntut untuk mengamalkan suatu amalan supaya kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Carilah amalan itu. Beramal kita, dengan amalan itu kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita yang senantiasa bergejolak. Pernah saya sebutkan bahwa hawa nafsu ini dia mengajak kepada kejahatan, dan itulah tugas hawa nafsu. Dan hawa nafsu juga dia mengajak manusia berbuat kebaikan. Itu hawa nafsu ini. Oleh karena itu, apabila nafsu tadi menyuruh kita berbuat baik dan berbuat taat, disuruhnya kita berbuat baik, disuruhnya kita berbuat taat, maka kaji dan telitilah. Boleh jadi di dalam ketaatan kita, boleh jadi dalam kebaikan yang kita buat yang disuruh oleh nafsu tadi, ada kepentingan nafsu di situ. Hati-hati dibuainya itu, ya, dan itu sudah kita jelaskan pada tingkatan-tingkatan tahapan-tahapan rayuan iblis kepada manusia. Jadi hadirin sekalian, amal yang paling elok itu adalah amalan untuk membersihkan hati, supaya boleh kita mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah amalan. Jadi tidak perlulah kita menuntut ilmu laduni. Wajib mau pergi kemana menuntut ilmu? Ilmu apa? Ilmu laduni katanya. Atau supaya banyak joki, atau ada amalan, ada wirid, sekali diwiridnya mendau orang datang. Paham tuan mendau? Mendau orang datang, mendau orang datang mengantar duit, sehingga dunia itu menyerah pada dia. Bukan itu yang kita tuntut. Yang kita tuntut itu adalah amalan untuk membersihkan hati kita. Itulah dia.
amalan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi terkadang ya, namanya manusia, dia ingin beramal, di wiridnya sampai pulai, boleh melumpek tinggi. Tembok 5 meter, dilumpeknya. Agama dia. Atau melumpek pai, balik lagi. Tahiyah tidak. Ada kan bisa dia melumpek, balik lagi. Itu dipilih dia. Kalau kisah nyata tak ada tuh. Jadi yang pertama hadirin sekalian adalah sifat kebinatangan itu. Wajib kita binasakan, kita hilangkan. Mengendalikan hawa nafsu. Itulah amalannya, amalan untuk mengendalikan hawa nafsu. Macam mana caranya? Ya itu makanya hadirin sekalian, 5.000 satu hari itu, kalau bagi orang yang belum pernah masuk suluk itu memang terasa sukar dia. 5.000 itu. 5.000 itu ketika di makom yang pertama tambah 1.000 makom yang kedua, itu membersihkan makom-makom itu. Yang setiap makom itu ada bersarang penyakit-penyakit yang wajib kita buang. Ya, yang wajib kita buang. Saya ingin ulang lagi hadirin sekalian, kalau badan kita ini sakit, badan sakit lahiriah, zahiriah, kemudian ditakdirkan Allah kita mati, kita dimasukkan ke tanah, dikuburlah kita, hilanglah riwayat sakit tadi. Kita tak ada sakit, kenapa? Karena kita sudah mati. Orang mati karena penyakit zahiriah itu dimasukkan ke dalam kubur pasti. Tapi kalau seseorang itu mati dan dia meninggalkan penyakit rohaniah, meninggalkan kesombongan, ada rianya, ada sum'ahnya, ada hubbul malnya, ada hubbul dunyanya, dia mati, dia tidak dimasukkan ke dalam kubur, dicampakkan ke neraka. Karena oleh karena itu yang paling utama itu adalah membersihkan hati. Lebih utama membersihkan hati dari membersihkan badan. Ya, penyakit batin itu lebih utama untuk dibersihkan. Yang kedua adalah as-sabu'iyah. Sifat kepuasan itu ada pada diri kita. Salah satu contohnya adalah kal-ghadab, marah. Marah itu puas. Orang yang marah tidak akan dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tuan-tuan mendengar atau baca sejarah Rasulullah marah? Tak ada. Bahkan kepada orang yang telah membunuh pamannya, beliau pun tidak marah. Begitulah. Dan kita kalau marah jangan sampai ke hati. Hakikatnya begitu. Kalau kita marah kepada seseorang, jangan sampai ke hati. Kenapa kita marah? Marah karena ikhtiar dia berbuat salah, bolehlah marah. Kita marah kepada seseorang itu karena ikhtiar perilaku dia yang salah secara syariat, marahlah kita. Marah karena ikhtiarnya salah. Tetapi secara hakikatnya marah itu jangan sampai ke hati. Karena segala yang terjadi di atas bumi Allah ini adalah atas kehendak Allah. Dan berulang kali saya sebutkan tauhidul af'al ini mengesahkan, mengiktikadkan perbuatan. Segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kal ghadab, hadir sekalian, kalau menengok ada orang marah, sedokek lagi. Kalau udah dokek dengan orang marah nih, diam aja. Biar dia lotih. Kalau dah lotih dia wanti wah. Kalau dia marah jangan disambut, biarkan aja dia. Mau sejam dia marah, iyakan aja. Insya Allah latih itu. Bila dia latih, baru cakap, minta maaf. Ya. Itu kal ghadab. Ada lagi wa adami ar-ra'fati war-rahmah. Ketiadaan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sifat yang ada pada diri kita itu asyaitaniyah, sifat syaitan. Apa contohnya? Kal hasad. Ini dia. Iri,
dengki. Nah, ini dia. Ya, iri, dengki ini sifat setan. Jadi kalau ada orang yang iri, dengki, itu mengikuti sifat setan gitu. Tak elok. Tak suka dia melihat kelebihan orang lain. Dicarinya untuk meruntuhkannya. Seharusnya kita senang melihat kelebihan orang. Kalau kita punya murid dan murid itu lebih handal dari kita, bersyukur kita. Senang, gembira hati kita. Karena ada orang yang lebih pintar, lebih handal dari kita. Ada orang yang lebih kaya dari kita, alhamdulillah. Ada yang lebih hebat dari kita, alhamdulillah. Tak boleh iri, dengki, usah batin nanti. Itu namanya kal-hasad. Syaitan, hadirin sekalian, sangat dengki pada manusia. Kenapa? Karena manusia ini makhluk yang diberikan bermacam-macam kelebihan. Inilah manusia ini. Makanya di dalam Al-Quran itu ada disebutkan al-insan, ada disebutkan al-bashar. Kedua-duanya artinya adalah manusia. Tapi farqun ba'idun, perbedaannya sangat jauh antara al-insan dan al-bashar. Kalau al-bashar ini statik dia tidak ada perkembangan. Al-bashar ini semenjak diciptakannya manusia sampai kiamat dan dunia ini, manusia tetap berkaki dua. Itulah bashar. Bertangan dua, hidung, ada mulut, ada telinga dan lain-lain. Itulah dia bashar. Tak ada perkembangan. Tapi kalau al-insan dinamis, dia mengalami perkembangan dan perubahan. Manusia pada zaman Nabi Adam hingga zaman kita sekarang ini mengalami perubahan dan perkembangan. Itulah hebatnya akal manusia itu. Itu nanti dalam 100 tahun yang akan datang, guru-guru, dosen-dosen mungkin guru tikar. Mungkin. Kenapa? Yang mengajar tuh robot semuanya. Robot. Tidak ada manusia lagi. Dosen tuh, guru, robot semuanya. Robot pintar, pandai. Itulah siapa menciptakannya? Manusia. Itulah al-insan, makhluk dinamis dan mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi manusia yang punya kelebihan-kelebihan ini ingin dijatuhkan oleh makhluk Allah bernama iblis laknatullah. Dia tak suka dengan perkembangan kita, apalagi ibadah kita. Kalau lihatnya ibadah kita semakin berkembang, iblis tidak suka. Dia akan runtuhkan supaya kita tidak beribadah lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sifat ar-rabbaniyah, sifat ketuhanan. Seperti hendak berkuasa, hendak menjadi ketua, ingin dipuji dan lain-lainnya. Ini tak boleh. Asal ada pemilihan ketua, dia ada situ. Untuk apa? Ingin jadi ketua. Orang suka jadi ketua. Kenapa? Dengan ketua dia boleh mengumpulkan uang. Dengan ketua itu dia boleh mengumpulkan harta. Dengan jabatan ketua itu dia boleh mengendalikan manusia, menghimpun manusia, pengaruh dan mendapat puji-pujian. Padahal apabila kita dipuji dan kita suka dengan pujian itu, pertanda ada penyakit pada diri kita. Ada orang benci pada kita dan kita benci kepada orang yang benci kita, itu ada penyakit pada kita. Anggaplah itu teguran Allah Subhanahu wa taala, karena dia boleh benci atas Allah juga. Benar? Dan kalau ada orang menjanjung kita, memuji kita, dipuji kita selangit, gembiranya bukan kepada orang yang muji, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terdetik dalam hati kita, suka dan gembira kita dipuji oleh orang, pertanda kita ada penyakit dalam diri kita ini, hadirin dan hadirat sekalian. Itulah yang kita inginkan. Satu amalan apabila kita dipuji tidak berpengaruh pada kita, apalagi mencari pujian. Dicari-carinya pujian itu, karena kalau dia tidak mendapat pujian satu hari, merana. Dicarinya pujian itu semampunya.
Padahal kalau kita dipuji dan kita suka, pertanda ada penyakit pada diri kita. Jadi kalau kita menjadi ketua untuk itu, tak elok. Tapi kalau kita menjadi ketua untuk kemaslahatan umat, itu elok. Cailah ketua itu. Ya, niatnya terkadang kita khawatirkan awalnya elok, setelah dia menjadi ketua sodap asalnya berubah. Sifat-sifat hadirin sekalian, sifat-sifat seperti ini yang mendidik kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh khusyuk dalam solat kita. Inilah sifat-sifat. Di antaranya yang 4 ini sifat ketuhanan ini. Terkadang kita ingin cepat saja dalam hal-hal baik. Ya, ini perhatikan. Terkadang kita ingin cepat saja dalam hal-hal baik. Salat ingin cepat. Zikir ingin sekejap aja. Baca Quran 5 menit tak tahan berhenti. Kalau main teruk nyantanya. Mulai habis isya sampai subuh, situ azan kumandang pun tidur, ya kan? Tidur 1 jam, bangkit lagi, menyambung lagi. Itu heran kita, ada orang main truk subuh, habis subuh ada orang main truk habis subuh tuh. Ngeri gitu. Itu yang kewajaran itu orang main truk itu kan habis isya kan, jam 2 berhenti, jam 3 berhenti, mungkin begitu. Ini habis subuh di pantainya. 3-4 jam itu kurang rasanya. Jadi perkara-perkara yang baik ingin saja rasa cepat. Salat ingin cepat. Itu dia. Itu ada diriwayatkan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Jadi yang makmum ini habis Al-Baqarah ni lillahi yang fis sama itu berhenti Rasulullah. Ditahan. Namanya surah 1 berapa juz? 2 juz lebih. Jadi yang makmum ini panjang. Orang Arab ini biasa berdiri lama, ya. Itu pun nak kita latih. Bagaimana kita latih berdiri itu bukan kaki kita. Dalam solat yang berdiri itu adalah jiwa kita. Itu yang nak kita latih. Kalau imam dia mau 1 juz pun, kalau tolak dia, kita tolak juga. Kalau tolak lah, baca surah Baqarah. Dipikir makmum ni selesailah, sambung Al-Imran. Ada yang berani imam Islam ini baca Baqarah, tak mengamuk jemaah ni, boleh dia pecat nanti dia. Usah dia lagi lama warna. Terkadang kita ini menyeimbangkan antara, namanya kita mesti mutawasid, kita mutawasid begitu ya. Kalau dalam tarawih ini imam ni hajat dengan imam, kesian kita dengan imam ni, lambat sikit dapat kritikan, ya kan? Copek nanti orang usau, copek betul imam buat. Jadi imam ni nak meletakkan posisi pun susah, ya kan? Disuruh imam ni tak mau dia. Nanti maju imam yang lain, lambat sikit, dibacanya bukan surat-surat yang biasa, marah pula dia. Dia kalau anda semuanya qul huwallah. Itu kan di Tamboro itu, di Jawa itu. Jawa itu luas, di Tamboro itu luas. Masjid dalam itu bukan 1-2. Jadi hadirin sekalian, itu 23 rakaat itu 30 juz. Tapi bukan macam di Kediri itu 7 menit patah pinggang. Tarawih 7 menit, kita tidak menyaksikan secara langsung, itu berita saja. 23 rakaat 7 menit, tak patah pinggang. Ini dia 23 rakaat 30 juz, ada yang 20. Tahan. Terkadang kenapa kita tak tahan? Perbedaannya waktu berdiri itu. Orang berdiri sholat dengan kakinya. Tapi ada juga orang kata Qurtubi, ya, ulama besar kata Qurtubi,
mereka itu berdiri dengan jiwa mereka, bukan dengan kaki, dengan jiwa mereka. Ya. Jadi mau 1 juz, 2 juz, tak ada masalah, dia tetap dapat berdiri. Kata al-Imam, "Halliha bi sifatil ubudiyah." Setelah kita khalli qalbak, bersihkan, sucikan hatimu dari sifat-sifat tercela, dari bahimiyah, dari sabu'iyah, syaitaniyah, rabbaniyah. Kata beliau pula, wahalliha, perhiasi dengan sifat-sifat kehambaan. Seperti apa? Taat. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tawadhu, ya. Ikhlas. Itu dia. Ria boleh, Ustaz? Ya. Tidak selamanya ria itu tidak boleh. Tuan-tuan jangan salah paham. Terkadang ria ini memang tak boleh, haram. Tapi di sebalik ria itu ada manfaatnya. Jangan buat ria pula. Contohnya begini. Ada orang bersedekah, ya, pakai kwitansi bosa, macam sepanduk bosanya. Ini adalah hadiah wakaf dari, disebutkan namanya. Terkadang dipamerkan dalam TV itu. Tahu kita namanya. Beliau bersedekah, contohnya 10 juta, diwakafkannya untuk sebuah madrasah atau masjid. Ada namanya, dibaca oleh berjuta orang. Kata orang, dia ria, tak manfaat wakaf dia, ria. Tapi tuan-tuan mesti ingat, 10 juta yang diwakafkannya atau 10 juta yang disedekahkannya kepada fakir miskin, macam mana reaksi orang-orang miskin menerima bantuan itu? Senang atau tidak? Senang. Dia memang ria nih. Disedekahkannya 10 juta, orang tahu semuanya, tapi orang-orang miskin yang menerima sedekah itu senang, sehingga mereka berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur orang yang memberikan sedekah pada kami. Luaskan rezekinya, elokkan kelakuannya. Yang salah itu yang tak bersedekah. Kalau yang tak bersedekah hanya ada aja. Jadi jangan pandang dia ria. Di sebalik keriaannya itu orang berdoa kepadanya. Contohnya, dia wakaf kepada madrasah kita. Dia tulis namanya, dibaca berjuta orang. Orang yang sholat di madrasah ini mendoakan. Mungkin di antara mereka ada berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur orang yang berwakaf untuk madrasah ini, sehatkanlah dia. Bulan berikutnya sedekah lagi dia, ria lagi dia, sehingga Allah bukakan pintu hatinya. Dia boleh membinasakan rianya, muncullah ikhlas pada dirinya, berawal dari ria. Itu dia. Yang salah itu yang tak bersedekah. Ya, yang salah itu yang tak bersedekah. Jadi hadirin sekalian, wahalliha bisifatil ubudiyah, perhiasi dirimu dengan sifat-sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan taat. Ya, kita latihlah diri kita supaya senantiasa taat. Kemudian tawadhu, ikhlas. Keempat, nasihat, yaitu menghendaki agar kawan selamat. Inilah diantaranya. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita dapat membuang sifat yang tercela itu, yang 4 tadi, kita masukkan sifat-sifat terpuji, insya Allah kita dapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.